Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngebahas mengenai tes karakteristik pribadi. Kemarin gue tuh sempat bilang di video sebelumnya bahwa gue tuh bakal ngasih kalian tips dan trik gimana caranya menjawab soal TKP ini tanpa membaca soalnya. Atau bisa dibilang ini tuh merupakan salah satu cara cadangan jika kalian tuh kehabisan waktu. Misalnya kalian tuh terlalu fokus sama TWK sama TU. Kan yang notabene emang susah kan TWK, TU juga nilai ambang batasnya itu lumayan tinggi untuk soal dengan jumlah soal cuma 30 nomor. Nah, kalian nih bisa aja tuh kehabisan waktu untuk mengerjakan tes karakteristik pribadi ataupun TKP ini. Padahal mungkin saja soal-soalnya itu kalau dibilang susah enggak, cuman membutuhkan waktu gitu untuk membaca sedetail mungkin sehingga menemukan jawaban yang benar. Kali ini gue bakal ngasih tips apabila kalian itu ada di dalam situasi memiliki kekurangan waktu atau menurut kalian misalnya nih waktu yang kalian miliki itu sisa 2 atau 3 menit lagi, sedangkan soal TKP yang belum kalian jawab itu sisa 10 nomor lagi. Nah, mungkin cara ini bisa kalian pakai daripada kalian gak ngejawab sama sekali atau kalian cuma bisa ngejawab 2 atau 3 nomor dari 10 soal yang kalian gak jawab. Itu bisa merugikan kalian karena TKP ini walaupun kalian jawab ngasal aja pasti kalian akan dapat poin, gak seperti soal-soal yang TIU ataupun TWK di soal seleksi kompetensi dasar ini. Dan sebelum kita masuk ke caranya, aku mau kalian like dulu video ini. Kemudian jangan lupa untuk share video ini agar video ini tuh bisa bermanfaat bagi kalian dan juga teman-teman kalian. Kemudian aku mau kalian kasih komentar kalian mengenai video ini di kolom komentar di bawah. Dan aku saranin sekali lagi, cara ini tuh untuk kalian yang memang benar-benar udah kehabisan waktu. Jangan jadikan cara ini itu sebagai tujuan kalian pas kalian mau ikut tes gitu. Kalian udah ingin menggunakan cara ini tuh untuk menjawab. Menurut aku sih jangan. Menurut aku sih kalian tetap harus membaca soal-soalnya itu dengan cermat dan teliti sebelum memilih jawaban yang benar. Cuma kalau emang kalian kehabisan waktu, mungkin cara ini bisa menjadi salah satu solusi kalian dalam menjawab semua soal TKP tanpa terkecuali. Nah, langsung aja kita masuk. Nah, kemarin kan di video tentang bahas SKD, aku kan udah jelasin bahwa materi TKP ini, tes karakteristik pribadi ini, itu ada seleksi untuk menilai. Yang pertama itu integritas diri, kemudian yang kedua itu semangat berprestasi, kemudian kreativitas dan inovasi, kemudian orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Tahu nggak sih kalau poin-poin penilaian ini itu ada maksudnya sendiri. Kalian kan tahu, aku udah pernah jelasin sebelumnya kalau jawaban di dalam soal-soal TKP itu sebenarnya tuh nggak ada yang salah. Cuma kalian tuh diminta untuk mencari jawaban yang paling diminta berdasarkan karakteristik penilaian ini. Jadi kalau misalnya dalam soal tuh dia tuh mintanya, misalnya soal itu tuh mau kalian memilih pilihan option yang orientasi pada pelayanan. Jadi kalian harus memilih pilihan option yang menunjukkan penilaian terhadap orientasi pada pelayanan, bukan kreativitas dan inovasi, bukan juga semangat berprestasi. Maksudnya tuh kayak gitu kalau misalnya TKP. Itulah kenapa jawaban di TKP itu nggak ada yang salah, cuman bobotnya itu berbeda-beda untuk menilai seberapa dekat poin itu mengenai ke dalam nilai-nilai yang akan diukur ini. Ke berapa sih ini? Ada berapa nih? Ada 11 ya. Ke 11 nilai ini. Jadi kalian itu harus menjawab pilihan ataupun option atau soal berdasarkan karakteristik ataupun poin penilaian yang telah tertera di dalam soal. Maksudnya ini kayak gini. Kalau misalnya kalian dikasih soal seperti ini kan ada panjang banget. Nah, kira-kira cara kalian menjawab soalnya itu kayak gimana?
biasanya kita baca aja kan keseluruhan. Nah, sekarang kita coba baca ya soalnya. Atasan memberikan tugas untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan beberapa klien yang akan diperiksa. Tugas tersebut diberikan kepada 5 tim yang beranggotakan 3 orang. Tim saya diminta untuk melakukan koreksi terhadap 6 laporan keuangan, sehingga masing-masing dari kami memperoleh 2 laporan untuk dikoreksi. Batas waktu pengerjaan sampai sore hari nanti. Tiba-tiba sahabat saya dari divisi lain datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada saya terkait dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. 2 orang teman tim saya sudah dengan senang hati mengizinkan saya pergi untuk menemani teman saya. Bahkan mereka juga bersedia untuk mengambil alih pekerjaan saya. Atas kejadian itu, apakah tindakan yang akan saya pilih? A. Menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. B. Meneruskan pekerjaan saya dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. C. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga. D. Dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. E. Melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Kira-kira jawaban yang kalian pilih option yang mana? Kalau misalnya kita mengarah ke poin orientasi kepada orang lain, pasti kita akan memilih mungkin saja option A, menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. Kalau misalnya poin yang diminta soal ini itu adalah orientasi kepada orang lain. Tetapi kalau misalnya poin yang dimaksud atau poin yang ingin dinilai di sini adalah integritas diri terhadap pekerjaan, tentunya poin yang paling tepat yang kita pilih itu adalah, kalau enggak poin B, pasti poin E kan? Kita harus tetap meneruskan pekerjaan. Kalau misalnya kategori soal ini kita disuruh memilih option yang lebih mengarah kepada integritas kepada pekerjaan. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian dihadapkan dengan soal seperti ini, kalian mau pilih option yang mana nih? Nah, sekarang kita telah satu-satu kategori dari optionnya ya. Tadi option A itu menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. Kalau nggak salah ini tuh masuk orientasi kepada orang lain ya kan. Kita tuh menilai seberapa peduli sih kita kepada orang lain. Kemudian option B, meneruskan pekerjaan saya dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. Itu berarti itu tuh punya integritas yang kuat banget nih sama pekerjaan. Berarti integritas ya. Kemudian option C, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga masuk orientasi kepada orang lain. Kemudian option D, dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. Berarti ini juga salah satu masuk integritas. Kemudian option E, melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Berarti ini kayaknya dia punya integritas juga, tetapi punya kemauan untuk bekerja tuntas karena dia ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, kemudian baru mendengarkan cerita temannya. Berarti ini masuk ke dalam penilaian poin kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, karena dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dulu sampai sore hari itu berarti batas waktu penyelesaian kan, berarti dia ingin menuntaskan pekerjaannya dulu, kemudian baru mendengarkan cerita temannya. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu, misalnya kelima option ini poin-poinnya itu apa, kalau misalnya soalnya tadi itu ada petunjuk seperti ini biasanya ya, gue nggak mau ngasih kepastian buat kalian kalau misalnya setiap soal TKP itu akan memberikan clue mengenai poin apa yang akan diminta mengenai option yang akan kalian pilih. Tetapi emang pada umumnya kalau untuk soal tes karakteristik pribadi, mereka akan menampilkan poin penilaian apa yang mereka akan minta. Paling nggak tuh kalau nggak di bagian bawah sini kayak gini, biasanya di bagian atas. Jadi gue saranin kalian harus benar-benar jeli buat ngeliat poin penilaian ini kayak gini nih. Nah, kalau misalnya soal seperti ini dicantumin poin penilaiannya misalnya kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, tanpa kalian membaca soalnya pun gue yakin kalian bisa jawab soal ini dengan benar deh. Coba kalian langsung lihat optionnya aja. Kira-kira kalian akan memilih option yang mana apabila kalian gak baca soalnya terlebih dahulu? Jika poin penilaiannya adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Misalnya option A, menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian, itu enggak dong. Soalnya itu kita
mendahulukan teman kita dibanding pekerjaan kita. Berarti option A salah dong ya, kita nggak bakal pilih. Kemudian yang B, meneruskan pekerjaan saya dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. Bisa jadi nih, bisa jadi, kita simpan aja dulu. Kemudian yang C, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga. Gak masuk dong ya, berarti kita menyampingkan pekerjaan kita, gak masuk sama poin penilaian. Kemudian option D, dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. Berarti ini bisa juga dong, karena kita mengesampingkan teman kita juga. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu itu tujuannya untuk apa, tetapi mungkin paling besar kemungkinan di sini adalah untuk bekerja. Kemudian option E adalah melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Berarti kalau gue sih tanpa baca soalnya, gue juga bakal milih E, si E atau B, melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti untuk mendengarkan ceritanya. Berarti kita melanjutkan untuk bekerja dan mengajaknya keluar nanti. Berarti di sini kita ada dua perbuatan baik, tetapi lebih mengarah ke kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jadi kayaknya kemungkinan besar kalian akan tetap memilih option E. Dan kita lihat poin dari setiap jawabannya. Ternyata option E itu memiliki poin 5, option B memiliki poin 3, dan option D itu memiliki poin 4. Berarti seperti yang gue bilang tadi, 3 option yang kemungkinan besar masuk ke dalam kategori kemampuan bekerja mandiri dan tuntas itu memiliki 3 poin tertinggi. Jadi walaupun kalian gak baca soalnya dan kalian lagi dalam waktu kepepet banget nih buat ngejawab soalnya, kalian masih bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin. Dan sekarang kita coba nih menjawab tanpa melihat soalnya. Gue kasih contoh lagi nih. Ini ada soal kayak gini. Nah, sebelum kalian baca soalnya langsung gue tutup aja ya. Nah, poin yang akan dinilai di sini adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi berarti sesuatu yang unik dan sesuatu yang baru ya. Nah, sekarang kita lihat option A. Mengundurkan diri dari ASN dan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Kreatif nggak tuh? Nggak deh kayaknya ya. Kemudian option B, mencari pinjaman dari teman sekantor saya. Kayaknya nih ciri-cirinya dia berarti butuh uang. Minjam dari teman berarti itu nggak kreatif banget kayaknya ya. Kemudian option C, mencari sumbangan atau bantuan dari suatu lembaga. Kayaknya itu cara cari duit yang lumayan menarik. Dan maksudnya itu bukan sesuatu yang umum dilakukan, berarti itu mengembangkan kreativitas diri dan inovasinya dalam minjem duit. Kemudian kita simpan dulu ya option C. Kemudian option D, mencari bantuan dari atasan saya. Waduh, atasan, tapi boleh juga sih, itu lebih inovatif dibandingkan teman sekantor. Kalau teman sekantor kan ya wajar lah teman, kalau atasan berani nggak sama atasan, berarti itu salah satu cara yang lumayan kreatif juga sih, soalnya atasan kan lebih banyak duitnya pasti ya. Kemudian option E, bekerja apapun asal dapat memperoleh uang. Nah, ini juga boleh jadi nih kreatif, karena dia bakal ngerjain apapun asal dapat duit nih. Nah, sekarang di antara option C, D, dan E, yang paling kreatif dan yang paling inovatif tuh yang mana kira-kira buat dapetin duit? Nah, pasti option C kan, option C. Kalau minjem duit kayaknya itu agak terlalu mainstream deh. Yang paling kreatif dan bisa dibilang inovatif itu mencari sumbangan atau bantuan dari suatu lembaga. Kurang kerjaan banget sih, tapi itu merupakan suatu kreativitas atau inovasi. Terus yang kedua mungkin adalah bekerja apapun asal dapat memperoleh uang. Dia itu mau bekerja apa aja tidak asal dapat duit. Nah sekarang kita lihat nih option yang paling memiliki poin gede yang mana. Nah ternyata benar banget, poin yang paling gede itu ada di option C, mencari sumbangan. Option E itu punya poin 4. Option B dari teman sekantor itu poinnya 3, mencari bantuan dari atasan itu 2, sedangkan mengundurkan diri itu 1. Soalnya yang paling gak make sense itu emang poin A sih. Nah gimana? Bisa kan kalian ngejawab soal ini tanpa ngebaca
soalnya. Ingat sekali lagi, cara ini kalian lakukan apabila misalnya kalian itu sudah dalam keadaan terhimpit atau waktu yang kalian butuhkan kira-kira itu udah nggak cukup lagi buat ngebaca semua soalnya. Padahal soal TKP itu kan harus dijawab semua karena tiap poinnya itu ada nilainya. Jadi jangan sampai ada yang kalian kosongin. Nggak kayak seperti TWK ataupun TIU, kalau misalnya kalian nggak tahu ataupun kalian kosong atau kalian salah, itu sama sekali nggak ada nilainya itu 0. Nggak sama dengan TKP. TKP itu emang passing grade-nya atau nilai ambang batasnya itu gede, tetapi tiap soal dan tiap option yang kalian pilih itu akan memiliki bobot poin. Nah, sekarang kita coba sekali lagi nih. Gue kasih contoh sekali lagi soal TKP. Nah, sekarang poin penilaiannya adalah kemampuan beradaptasi. Kalian pasti udah tahu dong. Sekarang kita tutup soalnya. Nah, kira-kira option yang mana sih yang paling menunjukkan keinginan atau kemampuan beradaptasi di antara 5 ini? Sekarang kita lihat option A. Pergantian pimpinan sudah merupakan hal yang biasa di lingkungan kerja saya. Apaan sih? Nggak nyambung ya sama beradaptasi. Kita singkirin option A. Kemudian option B, saya tidak peduli dengan hal tersebut karena pemimpin yang lama saya tidak terlalu mengenal. Nggak make sense juga. Singkirin option B. Kemudian option C, berusaha mengenal lebih baik dan memahami visi misi beliau sebagai pimpinan. Kita keep nih option C, bisa juga. Option D, mencari tahu tentang beliau dan berusaha mengenal pribadi beliau. Ini juga masuk akal nih untuk kemampuan beradaptasi. Kemudian option A, tidak perlu mendekati dan mengenal beliau karena dapat dianggap sebagai penjilat. Waduh, ini sama sekali tidak menunjukkan kemampuan beradaptasi. Berarti option yang paling memungkinkan dan paling mungkin saja memiliki nilai paling tinggi adalah option C atau D. Sekarang kalian sisa milih aja nih antara option C atau option D. Kira-kira berusaha mengenal lebih baik dan memahami visi misinya sebagai pimpinan atau mencari tahu tentang beliau dan berusaha mengenal pribadi beliau. Berarti di sini dia itu ingin beradaptasi dengan pimpinannya. Kira-kira kemampuan beradaptasi dengan pimpinan tuh paling tepat tuh yang mana? Option C kan? Yaitu berusaha mengenal lebih baik dan memahami visi misi beliau sebagai pimpinan. Sekarang kita lihat nih poin dari masing-masing optionnya. Bener banget, ternyata option C itu memiliki poin yang paling tinggi. Dan poin 5 diraih oleh option C, sedangkan option D yang tadi kita pilih setelah option C itu memiliki poin 4. Jadi sekali lagi kalian udah bisa buat ngejawab soal TKP tanpa ngebaca soalnya dan memperoleh poin maksimal. Dan gue ingetin lagi, ini cuma pada saat dalam keadaan kalian memiliki waktu yang kalian anggap atau kalian kira-kira itu udah nggak mampu atau udah nggak cukup untuk membaca semua soalnya dengan tuntas. Karena seperti yang gue bilang, mungkin saja soal-soalnya itu bakal seperti ini. Soal-soalnya itu bakal lumayan panjang, opsinya juga bakal lumayan panjang. Walaupun soalnya nggak terlalu susah, tetapi waktu yang diperlukan untuk menjawab soalnya bisa lumayan lama. Sedangkan waktu untuk ngerjain TWK, TIU, sama TKP itu adalah 90 menit untuk ngejawab 100 soal. Berarti satu soal itu nggak cukup semenit. Sedangkan buat TWK kita harus mikir keras soalnya materinya banyak banget, sedangkan TIU kita harus ngitung sana sini. Bisa nggak sih lu jawab itu dalam sepersekian detik? Itu juga lumayan susah tuh TIU, apalagi nilai ambang batasnya juga gede. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian memang punya waktu yang cukup, mending dibaca baik-baik aja. Tapi kalau misalnya kalian dalam tadi kehabisan waktu, mungkin cara ini itu bisa membantu kalian. Nah, cukup sekian dulu video pembahasan gue mengenai tips dan trik menjawab soal tes karakteristik pribadi. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin bermanfaat kepada semua orang. Dan aku tunggu komentar kalian mengenai video ini di kolom komentar di bawah. Akhir kata, gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you in the next video.